Nah, oke teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas yang namanya port security teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja ke pembahasannya, yaitu kita yang pertama adalah teori port security-nya teman-teman. Sebelum kita mengimplementasikannya ke dalam Cisco Packet Tracer teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk definisi port security, teman-teman. Port security yaitu merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco, teman-teman. Dengan port security, kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana aja sih yang bisa terkoneksi ke si switch. Nah, intinya yang pertama, bagaimana sih caranya kita itu bisa mengamankan pas kita itu kena hack teman-teman ketika ada port yang nggak dikenali. Nah, port tersebut itu akan otomatis diblokir teman-teman. Nah, yang kedua, prinsip dalam mengkonfigurasi port security yaitu mendaftarkan MAC address bukan IP teman-teman. Mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Sedangkan cara kerja dari security yaitu ia akan membuang paket dari host atau memblok host yang MAC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security. Intinya prinsipnya adalah mendaftarkan teman-teman si MAC address ini yang dibolehkan ke terkoneksi ke si switch teman-teman. Nah, selanjutnya macam-macam port security teman-teman. Di sini ada terdapat dua macam port security pada Cisco, yakni statis dan sticky atau dynamic. Pada port security statis, yaitu MAC address itu hostnya itu harus ditambahkan secara manual teman-teman, gak bisa otomatis oleh administrator. Dan sedangkan pada port security sticky atau dynamic, si MAC address itu akan ditambahkan teman-teman secara otomatis atau sendirinya teman-teman. Nah, ada juga teman-teman, selain itu, si port security ini dikenal istilahnya violation teman-teman. Dan violation itu adalah tindakan, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdapat pada MAC address-nya, berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting oleh port security itu. Ada juga tiga macam violation teman-teman, yaitu ada protect, restrict, dan shutdown teman-teman. Nah, teman-teman, violation protect, teman-teman, yaitu interface yang menerapkan violation protect akan membuang atau drop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi, teman-teman. Jika dilihat melalui command ping, maka akan menghasilkan output yang namanya nanti ada request timeout, teman-teman. Kalau gagal atau bisa di Cisco itu kan ada nanti kalau ngeping kita contoh 192 titik ping 192 titik berapa, kalau request timeout, nah itu teman-teman akan menghasilkan request timeout jika dilihat melalui command. Nah, itu adalah violation protect dan akan membuang drop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan, teman-teman. Dan selanjutnya adalah violation restrict, teman-teman. Interface yang menerapkan violation restrict akan membuang sama, teman-teman, untuk dengan protect. Akan membuang drop paket seperti pada mode protect. Namun, teman-teman, ada bedanya. Interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode protect jumlah violation tidak akan dihitung. Dan untuk melihat jumlah violasi yang terjadi atau violation count, gunakan perintah solve port security interface. Nanti kita akan implementasikan atau mengkonfigurasi port security pada Cisco, teman-teman. Itu video selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu shutdown. Teman-teman pasti tahu shutdown itu apa? Adalah mematikan. Nah, sedangkan interface yang menerapkan violation shutdown akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Ketika host mengirim paket ke host lain seperti ngeping, maka seketika port akan tershutdown. Bila dilihat pada Cisco paket tracer, maka link menghubungkan host dengan switch akan berwarna merah, teman-teman. Nah, shutdown jadi intinya akan mematikan, teman-teman, pastinya. Shutdown itu sama dengan mematikan port interface yang terhubung tadi, teman-teman. Port interface yang digunakan oleh yang tidak diizinkan tadi, teman-teman. Jadi teman-teman, dan kalau shutdown itu sama dengan mematikan, teman-teman. Dan violation protect dan restrict itu sebenarnya sama, teman-teman.
atau membuang atau drop paket, teman-teman. Bedanya si restrict itu menjumlahkan teman-teman violation yang tidak dihitung, sedangkan yang protect itu menjumlahkan yang nggak dihitung, teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan port security, teman-teman, teori port security. Nah, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi port security pada Cisco Packet Tracer, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita akan mengimplementasikan teman-teman atau mengkonfigurasi port security pada Cisco Packet Tracer, teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman. Kita udah menyiapkan yang tiga server dan satu switch, teman-teman. Nah, kita kasih IP, teman-teman. IP-nya sama aja semua dari 192.168.1/24. Nah, langsung aja teman-teman kita kasih IP-nya. Nah, 192.168.1.1 kita copy, teman-teman. Isi, teman-teman, untuk si IP ini, IP servernya kita ganti 2, dan di sini 3, teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, setelah mengisikan atau memasukkan IP-nya pada si server ini, teman-teman. Sekarang teman-teman kita masukkan yang namanya satu PC dulu, atau satu klien atau satu device, yaitu PC sini. Nah, setelah ini teman-teman, contoh teman-teman, si PC ini adalah, anggaplah kita si ini adalah yang jahat atau yang mau ngehack server kita, teman-teman. Nah, kita isikan dulu untuk IP-nya, kita si IP si jahatnya, penjahatnya atau yang penghackingnya itu 1.4, teman-teman. Itu bisa sama. Nah, sekarang bagaimana sih kita itu mengamankan port security kita atau port kita supaya agar terjadi hacking, teman-teman, tidak terjadi hacking pas pas ada yang mau menghacking, teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman, kita pada FA01 ini, teman-teman, port kita, teman-teman, kita gunakan yang namanya port security, teman-teman, yaitu port security violation shutdown terlebih dahulu, teman-teman. Kita coba yang violation shutdown yang kemarin kita bahas, yang shutdown mematikan ketika otomatis ada masuk, si hijau ini akan menjadi merah, teman-teman, atau security portnya itu akan merah jika ada seseorang atau hacking yang ingin masuk ke port kita. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke CLI atau switchnya, enable konfigurasi terminal. Nah, sebelum itu teman-teman, kita harus tentukan dulu apa mana sih yang sebelumnya kita mau konfigurasi port security, yaitu interface yang atas, teman-teman, interface FA01, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita konfigurasi switch port mode akses terlebih dahulu. Akses, karena by defaultnya itu di switch ini bersifat dynamic trunking, teman-teman. Teman-teman langsung aja switch port security, teman-teman. Nah, kita tanda tanya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada MAC address, maximum, dan violation, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menentukan mode apa sih, mode YouTube yang kita bisa pakai, teman-teman, atau pada port security ini, yaitu mode biasa terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk mengukuhkan si server ini atau sport ini supaya gak bisa dibobol sama orang lain atau sama hacking, teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus tahu yang pastinya MAC address terlebih dahulu si server ini, teman-teman. Kita ke config dulu, masuk ke interface-nya dulu. Nah, di sini ada MAC address-nya, teman-teman. MAC address-nya si server kita copy aja. Kita copy.
Terus teman-teman kita masuk lagi ke CLI-nya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengcopy si MAC address pada si server, teman-teman masuk dulu ke switch port security-nya dulu sementara. Terus teman-teman lakukan switch port security MAC address strip MAC address, terus teman-teman copy si MAC address-nya teman-teman. Nah, enter teman-teman. Nah, setelah teman-teman udah memasukkan si MAC address-nya pada si switch-nya teman-teman, kita ngecek dulu teman-teman. Nah, itu switch port kita tanda tanya. Nah, teman-teman di sini ada juga ada MAC address, ada juga maksimum, teman-teman. Nah, teman-teman, di mana si maksimum ini adalah beberapa device yang bisa kita izinkan untuk port kita, teman-teman. Maksimumnya. Nah, kita gunakan maksimumnya satu aja, teman-teman, agar aman aja, teman-teman. Itu maksimum maksimum satu, teman-teman. Nah, udah. Nah, di sini pastinya teman-teman ada tiga mode, teman-teman, yaitu switch port, sebentar teman-teman, switch port security violation, teman-teman, tanda tanya. Nah, yang pastinya di sini ada tiga mode, teman-teman, yaitu mode protect, restrict, dan shutdown. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang pastinya tadi kita menggunakan mode shutdown terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di mana shutdown ini akan mematikan ketika ada seseorang yang masuk ke port kita, itu akan otomatis si port ini yang warna hijau itu akan menjadi merah, teman-teman. Otomatis mati, teman-teman. Langsung mati atau merah, teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan shutdown, enter, teman-teman. Nah, udah, setelah itu teman-teman kita lihat dulu do show port, masukkan interface-nya, interface berapa, 01, dan masuk. Nah, teman bisa lihat di sini untuk port security-nya itu enable dan port statusnya yaitu secure up. Up di sini berarti aktif, teman-teman, dan violation modenya shutdown, dan lainnya maximum MAC address-nya 1, dan sticky MAC address-nya. Nah, dan security violation found itu adalah, teman-teman, yang di sini berarti aman, teman-teman. Up itu aman dan nyala. Nah, di sini ada yang namanya security pollution count, teman-teman. Ketika ada yang ketika di sini nol, di sini, teman-teman. Ketika ada yang mau masuk ke port kita itu, teman-teman, ini yang nol ini akan ada statusnya, kayak statusnya itu kayak status statis, teman-teman. Nanti akan berapa kali sih si orang lain itu masuk ke port kita, teman-teman. Nanti di sini dia masuk satu kali, dua kali, nanti kelihatan dia masuk ke port kita itu berapa kali, teman-teman. Ada statisnya, teman-teman. Nah, itu, teman-teman, untuk konfigurasi atau implementasi port security pada Cisco Packet Tracer yang shutdown, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba uji konektivitas port security-nya, teman-teman, yang violation shutdown-nya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita coba ping terlebih dahulu. Kita coba ping dari server 1 ke server 3 atau server 2. Kita coba successful, teman-teman. Dan di sini server 0 ke server 1. Successful, teman-teman juga. Nah, sekarang kita contoh kita coba cabut si port ini, terus kita hubungkan ke PC ini, teman-teman, atau klien yang anggap kita itu hacking atau teman-teman atau orang lain. Kita tester Ethernet 0. Sebenarnya, teman-teman, kita fast forward aja, cepetin. Nah, bisa dilihat, teman-teman, ini hijau semua, teman-teman, kan.
Nah, di sini teman-teman kita delete terlebih dahulu. Kita ping dari PC ini, PC hacking ke server gini. Di sini bisa dilihat teman-teman in progress dan fail teman-teman, dan kita coba lagi dan PC 0 ke server 2. Dan di sini juga in progress dan fail teman-teman. Nah, karena teman-teman ketika kita atau orang lain kirim pesan teman-teman itu akan otomatis fail teman-teman. Karena kita itu kan udah mengkonfigurasikan teman-teman si port satu ini yang interface FA01 ini yaitu violation shutdown teman-teman. Ketika ada maksudnya ketika shutdown itu kan mematikan nah ketika ada orang lain mengirim pesan atau paket teman-teman atau yang mau ngebobol port kita atau server kita, nah otomatis si portnya itu akan merah teman-teman, bisa dilihat teman-teman. Kita hidupin kembali teman-teman sebentar. Konfigurasi terminal interface F01 shutdown, terus no, terus hidupin kembali teman-teman. Teman bisa dilihat nanti, nah itu hidupkan sebentar, kita patin. Nah ketika si orang lain mau ngebobol, contohnya di sini dia, kita delete dulu, kita ke server satu kirim si orang lain ini mau ngebobol server satu ini, nah otomatis dia itu merah teman-teman. Nah, karena si violation shutdown itu tadi teman-teman, dia akan mematikan, otomatis mematikan jalurnya. Lain kalau di logikanya itu, Discord itu akan memerahkan teman-teman atau mematikan otomatis ketika ada orang mengirim paket teman-teman. Pas orang lain ini kirim paket teman-teman ke port ini otomatis merah teman-teman atau mati teman-teman. Nah, kita coba konekkan kembali teman-teman ke si servernya, paste ke kita ke tempat semula. Di sini merah teman-teman. Nah, sekarang kita otomatis kita manualkan, kita hidupin kembali. Kita kembali yaitu interface FA01 itu kita SH kan dulu, matikan terus no shutdown kan. Nah, kita tunggu dulu, masih hijau, masih merah, masih orange teman-teman, kita cepetin. Nah, kita hapus. Nah, kita coba ping lagi teman-teman. Di sini itu akan successful teman-teman dan tidak akan merah karena di sini sportnya itu udah ke tempat teman-teman, udah ke tempat yang kita itu udah konfigurasikan atau kita tentukan yaitu server 0 ini teman-teman. Nah, dan kita di sini dan successful teman-teman. Gak fail teman karena teman udah pada tempatnya. Teman-teman seharusnya support itu berada yaitu di server 0 ini teman-teman, atau yang kita konfigurasikan atau tentukan di si switch ini teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk uji konektivitas port security teman-teman atau port security mode function shutdown teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi atau implementasi violation protect teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman, kita masuk aja ke si switchnya. Kita enable konfigurasi terminal, masukkan interface-nya yaitu server yang di sini yang yaitu FA02 teman-teman. Ya 02. Enter dan kita switch port mode access, masukkan, terus switch port security teman-teman. Kita enter terus kita coba lihat terlebih dahulu switch port security MAC address teman-teman. MAC address tanda tanya teman-teman. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu ada sticky, ada juga manual teman-teman. Dan sticky itu konfigurasi dynamic secure addresses sticky teman-teman. Bisa disebut juga teman-teman. Nah, nanti si sticky ini teman-teman sebuah konsep di mana kita itu gak masukkan MAC address secara manual seperti tadi teman-teman. Nah, sekarang cara konfigurasi sticky itu teman-teman, kita switch port security MAC address sticky teman-teman, sticky. Nah, kita enter
Nah, kita coba terlebih dahulu lihat untuk switch port violation, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada perbedaannya yaitu protect dan restrict, teman-teman. Nah, untuk sebenarnya itu sebenarnya sama aja, protect dan restrict itu teman-teman itu akan memblokir paket menjadi fail, atau orang lain ketika mengirim paket itu akan menjadi gagal, teman-teman, fail. Nah, tapi dia enggak down atau mematikan si merahnya itu, teman-teman. Nanti kan kemarin itu tuh pas si ini mengirim paket ke server satu ini itu akan merah kan. Nah, sedangkan yang restrict dan protect itu tidak akan mematikan atau down si light, namun kalau di Cisco-nya itu light portnya, teman-teman, hijau maksudnya, tapi tetap file, teman-teman. Di sininya di statusnya itu file, tapi di sininya nggak merah tapi masih hijau, teman-teman. Nah, itu restrict dan protect, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Kita kita kontrol C untuk kita balik dulu, teman-teman. Konfigurasi terminal. Nah, kita lihat terlebih dahulu show port security. Sebentar, teman-teman. Do show port security interface A satu, teman-teman. Kita masuk dulu yang kemarin, yang masuk yang shutdown, violation shutdown. Si protect itu gak ngitung, dan sedangkan Rasek itu menghitung, teman-teman, berapa sih device luar itu masuk ke port kita, teman. Nanti sticky MAC address itu nanti ininya yang seperti kemarin, teman-teman, nanti ada beberapa aja sih yang berusaha masuk ke server atau port kita, teman-teman. Nah, kita masuk langsung aja kita ke interface FA02 lagi, kita masuk. Nah, switch port security violation protect, teman-teman. Kita masuk ke violation protect. Enter. Nah, untuk si protect ini itu gak akan ngitung, teman-teman. Seperti tadi kita bilang, itu gak akan down atau memerahkan, dan akan mengfailkan doang, teman-teman. Dan gak ngehitung si violation count-nya, teman-teman. Atau berapa banyak sih berusaha orang lain mencoba masuk ke port kita atau server kita, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat do show port interface 02, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, belum ada belum ada, teman-teman, karena kita kirim paket terlebih dahulu ke sini. Nah, successful. Kita coba lagi, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat sticky MAC address-nya itu satu, teman-teman, berubah karena ada yang mencoba ngirim ping, teman-teman. Karena maksudnya pingnya itu berhasil, teman-teman, dan itu akan kehitung, teman-teman. Nah, sticky MAC address-nya yang maksudnya tidak tidak manual, teman-teman, tadi. Nah, di sini, teman-teman, sekarang kita coba portnya itu kita konekkan ke ini, teman-teman. Konekkan ke PC ini, teman-teman. Ke kita cabut kita cabut terlebih dahulu sebentar, teman-teman. Nah, kita sambungkan ke PC ini yang satu segmen. Masih tetap satu segmen, yaitu 192. Nah, teman-teman, kita konekkan ke PC hack ini, teman-teman. Nah, kita 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 coba kirim ini, teman-teman. Nah, nah, bisa dilihat, teman-teman, untuk si violation protect itu, teman-teman, itu akan memfile si last statusnya itu, dan tapi dia itu nggak memerahkan. Kita teruskan. Nah, dia itu nggak memerahkan atau mensutupkan si kabel ini, teman-teman, atau port ini, teman-teman. Masih tetap hijau, teman-teman. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini juga ada pemberitahuan, teman-teman, line protocol on interface change state to down, teman-teman. Kita lihat, kita keluar, do show port
interface port security FA02 teman-teman. Nah, di sini teman-teman, tadi juga kan kita udah bilang violation protect itu tidak akan menghitung violation call-nya teman-teman. Yang menghitung itu mungkin besok nanti video selanjutnya yaitu violation restrict teman-teman. Itu tidak akan menghitung protect itu atau berapa banyak sih orang yang berusaha atau orang lain atau hacking yang masuk ke yang mau masuk yang berusaha masuk ke dalam port kita teman-teman. Ketika orang lain mau ngebobol server atau port kita teman-teman, walaupun berapa kali pun, nah tidak ada statis berapa kali orang itu mau masuk berusaha masuk. Sini nol teman-teman untuk protect atau violation protect ini teman-teman. Nah, nah kita konekkan kembali teman-teman karena udah dilihat file tapi dia itu masih hijau teman-teman, kita konekkan kembali ke server satu master ethernet ini teman-teman, kita singkatkan dulu. Nah, kita coba kita ping dan dia successful teman-teman, masih karena udah berada dalam yang kita konfigurasikan atau kita ketentukan teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk konfigurasi port security untuk si violation protect teman-teman dan uji konektivitasnya. Nah, oke teman-teman, sekarang teman-teman kita akan mengkonfigurasi atau implementasi atau uji konektivitas port security yang terakhir violation restrict teman-teman. Nah, untuk violation restrict ini sebenarnya sama aja kayak yang konfigurasinya sama aja dengan violation protect teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke switchnya, enable konfigurasi terminal, masuk interface-nya 03, terus masukkan switch port mode akses, lalu kita masukkan switch port security terlebih dahulu, enter. Nah, untuk port security MAC addressnya kita itu pakai yang sticky aja teman-teman. Switch port MAC address sticky teman-teman. Nah, dan sekarang lalu kita pakai switch port violationnya port security violation restrict teman-teman. Nah, kita enter. Nah, udah teman-teman, sebenarnya konfigurasinya sama aja, kita coba uji konektivitasnya teman-teman. Nah, teman-teman, kita tahu si perbedaan violation protect dan restrict itu kan cuman ngitung, sedangkan protect itu nggak ngitung ininya teman-teman. Sebentar dulu, so port interface FA01. Nah, gak ngitung si violation count-nya, sedangkan nanti si violation restrict itu akan menghitung count-nya teman-teman. Nah, kita coba teman-teman, kita kita kirim ping dari PC ini ke PC satu successful teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita kita ganti teman-teman, kita coba cabut. Nah, kita konekkan ke PC hacking ini teman-teman. Nah, kita coba ngeping teman-teman dari sini ke ini teman-teman, dan bisa lihat file teman-teman, tapi dia itu kan tidak shutdown kan si sebentar teman, kita ping lagi. Nah, bisa dilihat in progress, tapi dia gak mematikan atau mengshutdownkan si kabel atau light portnya ini teman-teman. Nah, kita coba lihat teman-teman. Nah, di sini ada juga pemberitahuan exit inter. Kita lihat dulu, so interface, sorry teman, port interface FA03 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat si violation count-nya itu nambah satu, berarti si violation plastik itu menghitung ada berapa sih yang berusaha orang mau masuk ke port kita teman-teman atau server kita. Kita coba lagi teman-teman.
Tadi ke sini udah, kita ke sini. File, teman-teman bisa dilihat. Nah, kita kita lihat lagi do so port security port interface A03. Nah, dia bisa dilihat di sini bisa nambah. Kita coba lagi yang terakhir, yang ke sini. File, teman-teman, kita delete. Kita coba lagi, kita lihat. Ini ada penelitian security violation occurs caused by MAC address karena sticky, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, bisa dilihat, teman-teman, si security violation counts-nya yaitu 3 menambah berat. Jadi ada beberapa orang atau orang lain berusaha mau masuk ke port kita atau server kita, teman-teman. Karena kita pakai violation restrict, teman-teman, untuk port security-nya. Nah, itu, teman-teman, kita coba konekkan kembali ke tempat semula poster Ethernet dan kita tunggu, kita cepatkan ke forward time kita, dan bisa dilihat, teman-teman, statusnya itu successful, yang berarti udah berhasil. Nah, oke, teman-teman, untuk video yaitu port channel kita. Nah, sampai segitu aja, teman-teman, untuk video atau pemeliharaan atau konfigurasi atau definisi dari port channel, teman-teman. Nah, sampai jumpa lagi, teman-teman, ke video selanjutnya. Nah, itu, teman-teman, untuk video penjelasan terakhir saya tentang port security. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang Cisco switching. Nah, saya Isra Fauzan. Ciao.